Inikah putri sejati yang salah diambil oleh keluarga Kian? Bahwa miskin benar-benar tidak sebanding dengan putri sulung keluarga kita. Betul. Dia benar-benar tidak bisa tampil ke publik. Lebih baik tetap tinggal di desa saja. Benar. Telur ini paling aku suka. Jadi kecil sampai besar harus makan. Kakak, makanlah lebih banyak. Masakan yang dibuat oleh Bibi Zhang tetap enak seperti biasanya. Kakak, coba ikan ini juga sangat enak. Tuan muda, Nona Qin sudah kembali. Bibi Zhang, bawa dia ke dapur, beri makan saja. Apa benar-benar ingin dia makan di meja? Sangat kotor. Jangan mendekat. Siapa tahu kamu bawa penyakit aneh dari desa. Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak mengerti? Saat aku bicara denganmu, aku bilang jangan. Tidak mengizinkanku di meja. Kalau begitu, tidak ada yang boleh makan. Aku dulunya adalah jenderal wanita pembunuh yang ditakuti oleh semua orang di dinasti Dajing melawan jutaan musuh dengan banyak prestasi perang. Saat membuka mata, menjadi orang yang dibenci, dihina. Akhirnya mati mengenaskan di bawah cambuk pria, putri sejati keluarga Qin. Aku mempersembahkan jiwaku, memohon belas kasihan dari langit untuk hidup kembali. Biarkan semua orang jahat mendapat balasan. Alasan aku datang ke dunia lain adalah karena aku mendengar panggilan dan permintaannya untuk bantuan, aku telah kembali. Di mana kamar Jin Weiwei? Di lantai 22. Kinran itu, dia terlalu sombong. Benar-benar tidak punya sopan santun. Aku tidak tahu kenapa orang tua kita membawa orang sakit ini kembali. Tenang saja. Meskipun dia kembali, putri keluarga Qin tetap hanya kamu. Kinran, kamu gila. Kampungan, kamu sedang apa? Itu adalah hadiah ulang tahun ke 18 dari orang tua. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. 18 tahun. Munculnya Kinran yang sakit ini. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tentu saja sedang membersihkan sampah. Mahkota saya. Kak, maaf, tanganku terpeleset. Kinran, tunggu saja. Saat orang tua kita kembali, aku pasti akan membuat mereka mengirim kamu kembali ke desa. Sebelum aku dikirim kembali ke desa, barang-barang Qin Weiwei sebaiknya hilang dari kamar saya. Kalau tidak akan bernasib sama seperti mereka. Nona Qin, kamar ini khusus disiapkan oleh Nyonya Qin untuk putri sulung. Jika kamu bertindak seperti ini, mungkin Nyonya Qin tidak akan senang. Benar, kamar ini disiapkan untuk putri sulung keluarga Qin. Dan keluarga Qin hanya memiliki satu putri sulung. Dan itu adalah saya. Dan kamu. Hanya seorang pelayan, sebaiknya perhatikan sikapmu ke depannya.
jika kalian menindas yang lemah. Jangan salahkan saya jika membalas dengan cara yang sama. Li Wei. Mama, akhirnya kamu pulang. Aku sangat merindukanmu. Sayangku, Mama bawa hadiah untukmu. Cepat lihat. Suka tidak? Setiap kali Mama keluar, Mama selalu membelikan berbagai macam hadiah untukku. Selama Mama yang membelikan, aku pasti suka. Maaf ya, Ran. Mama tidak tahu kamu pulang hari ini. Lain kali Mama belikan lagi untukmu. Tidak tahu. Mungkin dia tidak memikirkan Kinran sama sekali. Tidak perlu menunggu lain kali. Yang ini saja. Karena Qin Weiwei punya banyak, kehilangan satu ini tidak masalah kan? Kamu! Palsu. Begitu Kinran kembali, rumah jadi kacau balau. Semuanya jadi tidak tenang, dia ambil ini itu. Dia bukan hanya menendang meja makan sampai patah, tapi juga merusak kamar Weiwei. Bahkan menghancurkan hadiah ulang tahun ke-18 yang kau dan ayah berikan padanya. Orang kasar dan tidak beradab dari desa seperti dia tidak pantas menjadi putri keluarga Qin. Kakak, Bu, kalian jangan marah. Kakak baru pulang dari kampung. Dia kesal sama aku bisa mengerti. Jika dia benar-benar suka, aku akan memberikannya padanya. Jangan sampai kalian tidak senang karena aku. Kalau begitu, aku lebih baik meninggalkan keluarga Qin dan hidup mandiri. Weiwei, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Keluarga Qin adalah rumahmu. Aku lihat siapa yang berani mengusirmu. Yang harus pergi adalah Kinran, bukan kamu. Ya, Weiwei. Kamu adalah kesayangan Mama. Bagaimana mungkin Mama tega membiarkanmu pergi? Mama, kakak, ini salahku karena tidak beruntung. Semoga di kehidupan berikutnya, aku bisa benar-benar menjadi keluarga darah kalian. Sehingga aku bisa selalu bersama kalian. Weiwei. Segera minta maaf pada Weiwei. Jika tidak, jika terjadi sesuatu pada Weiwei, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak, biarkan aku pergi. Berhenti. Orang desa, aku adalah permata keluarga Qin. Kalau bertarung denganku, pada akhirnya kamu tetap harus memohon agar aku tinggal. Balik? Aku perlu kamu balikin? Ini memang milikku. Perlu kamu beri. Mengenai keinginanmu untuk pergi. Silakan. Tinggalkan semua barang milik keluarga Qin yang kamu pakai. Termasuk pakaian. Nak, kenapa tidak bergerak lagi? Barusan kan kamu masih melompat ke sana kemari. Sudahlah. Kalau kamu merasa kesal, kami bisa perlahan-lahan menebusnya padamu. Ini tidak ada hubungannya dengan Weiwei. Ibu? Weiwei, tenanglah tinggal di sini. Bagaimanapun juga, seumur hidup ini kamu adalah putri baik, Ibu. Kinran. Keterlaluan. Sedikit saja merasa tertekan sudah tidak tahan, drama baru saja dimulai. Nyonya, lihatlah. Barang bagus ini dihancurkan berantakan oleh Nona Qin. Juga meja makan di bawah. Kinran ini memang tumbuh di desa, tidak tahu aturan. Di mana-mana tidak bisa dibandingkan dengan Weiwei, lembut dan tenang. Cantik dan pintar. Inilah seharusnya yang dimiliki oleh putri keluarga besar Qin. Kinran, sebenarnya apa yang terjadi? Tunggu saja dimarahi oleh ibu. Dasar wanita sialan. Kak, kalau kamu benar-benar suka mahkota ini, aku bisa memberikannya langsung padamu. Kamu juga tidak perlu merusaknya seperti ini. Bagaimanapun juga, ini adalah tanda perhatian ibu. Juang. Baik, bukan begitu. Dari kecil saya tidak pernah melihat benda seindah ini. Seketika tidak tahan, jadi saya angkat dan melihatnya.
Tapi kakak dan Weiwei benar-benar galak. Saya ketakutan. Tiba-tiba tangan saya licin dan menjatuhkannya. Saya tidak sengaja. Dan meja itu, saya sejak kecil sering sakit-sakitan. Kurang gizi. Itu kan meja marmer. Bagaimana mungkin saya bisa memecahkannya? Kamu? Dia berbohong, Ibu. Dia sedang berbohong. Zhang Ma, bawa dia ke dapur dan berikan sedikit makanan. Bawa dia ke ruang makan buat apa? Masa kamu mau dia duduk makan bareng di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Siapa tahu bawa penyakit aneh dari desa. Kamu kenapa? Tidak mengerti bahasa manusia? Benar-benar tidak punya tata krama. Tidak tahu kenapa ayah ibu membawa pulang orang yang sering sakit-sakitan ini. Orang desa. Hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke 18 dari ayah ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weiwei, bagaimana kalian bisa mengatakan hal seperti itu? Mah, aku mengatakan hal ini, itu semua karena kakak yang memaksaku mengatakannya. Kalau ibu tidak percaya, ibu bisa melihat rekamannya. Atau ibu bisa tanya Zhang Ma, itu semua sengaja dirusak oleh kakak. Iya. Ma, wanita bernama Qinran ini sangat licik. Dia hanya berbicara omong kosong. Semua perbuatan buruk tadi adalah ulahnya. Kalau tidak percaya, ibu bisa tanya Zhang Ma. Kak, kamu sudah bilang aku ini orang yang sakit-sakitan. Sejak kecil aku bahkan tidak makan kenyang. Bagaimana mungkin aku punya tenaga sebesar itu? Lagi pula, kalian sudah bersama Zhang Ma selama 20 tahun. Dia pasti membela kalian. Aku tidak masalah. Kalian bilang saja itu aku. Itu aku. Soal CCTV. Jangan harap bisa melihatnya. Zhang Ma, pergi cek rekamannya. Baik. Orang desa yang datang dari gunung tidak tahu ada hal seperti rekaman, ya? Tunggu saja sampai kamu diusir. Saat berusia 6 tahun, aku sudah membaca kitab para filsuf. Dan di usia 7 tahun, aku sudah membaca buku strategi militer. Usia 8 tahun, aku sudah menguasai ilmu pengetahuan. Dan pada usia 10 tahun, aku ikut kakekku berperang. Semua hal di ruang dan waktu asing ini terasa asing, tapi mempelajarinya hanya memerlukan waktu sekejap. Bu, CCTV-nya rusak. Kak, bagaimana kalian bisa merusak banyak barang berharga hanya untuk memfitnahku? Bagus sekali kamu, orang desa. Berani-beraninya berbohong di sini. Aku, cukup. Kamu adalah kakak. Urusan hari ini sampai di sini saja. Jangan perlakukan Kiran seperti ini lagi. Ma, soal ini sebenarnya tidak seperti yang ibu kira. Weiwei, kamu juga harus patuh. Bersikap seperti seorang wanita terhormat. Qinran melakukan kesalahan langsung dipukul dan dimarahi. Sedangkan dua sampah ini kalau melakukan kesalahan hasilnya cuma ringan seperti ini. Tidak masalah, masa bahagia kalian ada di depan. Bermain drama rumah tangga, jangan buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kamu, Qinran, kamu benar-benar melawan langit. Aku. Dasar bajingan. Kamu benar-benar bajingan. Kakak, ini belum akhir tahun. Kenapa kamu sudah berlutut? Bajingan. Kamu. Mulut kotor. Potong saja. kamu berani memukul kakak sendiri. Syah, Aku lebih suka melihatmu tampak lemah dan memelas. Ingat, nanti di depanku bersikaplah rendah hati. Kalau tidak, berikutnya yang akan kuhancurkan adalah tengkorak. Andran, cepat duduk dan makan. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Malam ini kami akan mengadakan pesta penyambutan untukmu.
agar kamu secara resmi kembali ke keluarga. Ayah, dia hanya gadis desa. Kalau ada kesalahan di pesta, yang malu adalah keluarga Qin. Diam, dia itu adik kandungmu. Ayo nak, makan yang banyak. Terima kasih, Mama. Ran, ayo cepat duduk dan makan. Aku takut Wei Wei merasa aku kotor. Kak, hari ini aku boleh makan di meja? Susah, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melarang adikmu makan di meja? Suamiku, anak-anak tidak sengaja. Kenapa marah besar? Menurutku, ini semua karena kamu membiasakan mereka. Nah, cepat duduk dan makan. Karena Ran sudah kembali, pernikahan antara keluarga Qin dan keluarga Shen seharusnya kembali ke tempat semula. Adikku, mulai sekarang tunangan Shenxin adalah Ran. Ayah, aku dan Sensing saling mencintai. Bagaimana mungkin kalian memisahkan kami? Lagi pula, Sensing tidak akan tertarik pada wanita seperti kakak. Siapa di kalangan bangsawan Jiangcheng yang akan menyukai orang desa, ingin jadi istri dari keluarga kaya, tapi dia tidak melihat apakah dia punya kualifikasi? Baiklah, ini sudah diputuskan. Malam ini akan ada pesta, investor perusahaan akan datang. Persiapkan dirimu baik-baik, jangan bikin masalah nanti. Mari makan. Kinran, kamu tidak mungkin berpikir bahwa orang tua sungguh-sungguh mengadakan pesta pengenalan untukmu kan? Sadar sedikit, tidak ada yang di keluarga Qin menyambutmu. Orang desa. Ayah memulangkanmu hanya demi perkembangan perusahaan, menciptakan citra ayah penyayang dan anak perempuan yang baik untuk menarik simpati investor dan konsumen. Ya, ayah tadi memang marah padaku, tapi setelah di meja makan, dia memberikan gelang giok warisan keluarga Qin padaku dan berkata bahwa putri keluarga Qin hanya aku, dan menantu keluarga terkaya Jiangcheng juga hanya aku. Kamu, orang desa, sama sekali tidak pantas. Kinran, dengarkan baik-baik. Wei Wei, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang, ibu tidak akan membiarkan kamu menderita. Ya, ayah juga berpura-pura demi mendapatkan proyek. Setelah proyek ditetapkan, semua milik keluarga Qin adalah milikmu. Begitu juga pernikahan dengan keluarga Shen. Bagaimana? Belum pernah melihat gelang giok semahal ini, bukan? Barang sampah. Hanya kamu yang menyukai. Kinran, tunggu saja malam ini di pesta. Aku akan membuatmu jadi seperti tikus got yang dibenci semua orang. Mencari jalan buntu sendiri. Kamu itu anak liar dari desa. Mulutmu bau. Kumur-kumur yang baik. Cih! Shensing, kamu berani nyiram aku? Kamu tahu nggak siapa aku? Gadis desa itu masih bermimpi untuk menikah denganmu. Jangan mimpi di siang bolong. Kau tahu, istri Shensing hanya Qin Weiwei. Menikah denganmu? Qin Wei Wei suka mengumpulkan sampah. Aku tidak tertarik. Kau? Apa? Dengan penampilan kayak kamu,
Satu pukulan aja kamu gak bakal tahan. Aku! Baiklah, malam ini kita berhadapan. Tunggu saja. Kinran, kamu memang gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Mungkin kamu belum tahu apa yang sudah hilang darimu. Di seluruh Cina, selain keluarga Long yang terisolasi, kekuatan dan kekayaan keluarga Shen adalah yang terkuat. Menghina Shenzhen? Sepanjang hidup ini, jangan berharap menjadi istri orang kaya. Adik, investor akan segera datang, aku tahu. Zhang Ma, bagaimana persiapan untuk hal itu? Tenang saja, Nona besar, pria itu sudah menunggu di kamar. Begitu Kinran masuk, dia akan terperangkap dan seluruh ruangan akan melihat video Kinran dan pria itu berselingkuh. Dia masih berharap menjadi nona besar keluarga Qin. Setelah malam ini, aku pasti akan membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Nona Qin, di ruang istirahat atas mencarimu. Tolong segera ke sana. Semoga sukses. Bodoh. Pak Yuan, terima kasih sudah datang hari ini. Sama-sama, Pak Kid. Kami kenal lewat situs pencarian keluarga. Hari ini adalah hari besar putri Anda pulang ke rumah. Tentu, saya datang untuk menemui Anda. Selain itu, saya juga membawa kontrak investasi. Hahaha. Ngomong-ngomong, di mana Kinran? Oh, Qin. Kakak, aku baru saja melihatnya naik ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Mau aku cari? Pria apa? Tidak tahu. Mungkin teman lama dari desa. Kinran, pertunjukan bagus akan dimulai. Setelah hari ini, kamu hanya bisa menikah dengan pria tua. Ampun, lihat. Nona Qin benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa begini? Masih belum ada kabar dari suamimu? Masih belum bisa dihubungi? Tunggu sebentar. Opa? Jangan tunggu, Opa. Tidak ada yang pergi. Menantu grup Namjin. Tolong bangun dari mimpi itu. Opa-opa itu mau menikah dengan seseorang sepertimu yang kotor? Aku kena flu jadi opa-opa merawatku dan tidak bisa pergi ke kakak. Kakak tidak benci padaku kan? Nam Yujin, jika kamu sangat terburu-buru untuk menikah, bagaimana kalau langsung kabur saja? Baiklah, mari menikah. Saya akan mendaftarkan pernikahan. Teka, menikah dengan orang yang baru pertama kali dilihat. Selamat atas pernikahanmu, Yujin. Kenapa harus saya? Bukankah sudah terlambat untuk menanyakan hal seperti itu sekarang?
Apakah kamu sudah berpikir untuk bercerai? Tidak, saya hanya penasaran. Karena wasiat nenek. Bukankah kita saling membutuhkan? Yojin, kamu hanya perlu menjalankan peran sebagai istri dengan baik. Tunggu sebentar. Ya. Mengerti? Saya akan segera pergi. Maaf, Yojin, sepertinya saya harus pergi dulu, karena ada urusan mendesak. Tidak masalah. Pergilah duluan. Teman-teman, adik sudah datang. Namanya Nam Yojin. Kita harus merawatnya dengan baik seperti adik kandung. Ya, kamu benar-benar cantik. Nanti kamu jadi pengantinku. Mau? Yojin adalah milikku. Tidak, Yujin adalah milikku. Bagaimana kalau Yojin memilih satu orang untuk menikah pada ulang tahunnya yang ke-20? Bagus. Opa, Saya. kecelakaan. Ya. Teman-teman, Sua adalah adik yang hilang saat kita kecil. Mulai sekarang, mari kita lebih memperhatikannya. 수아야, 그동안 힘들었지? 앞으로 평생 네 옆에 있을게. 내 동생, 앞으로 잘 지내보자. 반가워. Suha demam, jadi sibuk merawatnya. Kamu juga bingung memilih siapa, baguslah. Pikirkan lagi soal pernikahan tahun depan. Tidak, Hyung. Lebih baik tunda beberapa tahun lagi. Kamu juga gunakan waktu ini untuk benar-benar memikirkannya. Sudah. Tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah menikah. Yujina, hanya karena kami merawat Suha sedikit begini jadinya, kamu tahu betapa beratnya yang sudah Suha lalui. Suha adalah adik kandung kami. Kamu kakaknya, Nam Yujin. Kamu milik kami. Siapa yang mau menikahimu? Tapi kamu jadi sangat tak tahu malu. Formulir pencatatan pernikahan dan juyi-juyi. Merobek itu tidak berarti pernikahan hilang. Opa-opa juga akan kuundang ke pernikahanku. Jadi datanglah sering-sering. Melakukan ini membuatku muak. Mari kita lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Berpura-pura sakit lagi? Sudah. Hentikan urusan pria dan wanita ini sekarang. Pindah. Ya, pindah lagi sekarang. Sudah cukup. Ayo pergi. Biar saja seperti itu. Oh, Suha. Opa semua kemana? Aku benar-benar capek. Kami hanya keluar sebentar untuk membeli bubur kesukaanmu. Akan segera kembali. Opa segera kembali. Suho, tunggu sebentar. Sejak Namsuah kembali, Opa menjadi berbeda. Ketika anjing peliharaan Namsuah merobohkan pot bungaku, mereka malah marah padaku. Sekarang, jangan tanam yang seperti ini lagi, anjing. Suha tidak suka. Ini aroma kesukaan Opa, itu mudah kan? Tidak perlu. Ketika aku sakit demam tinggi, Opa mengabaikanku. Tetapi ketika Namsuah hanya tergores sedikit, mereka membuat rumah berantakan. Kepalaku sangat sakit. Sepertinya demam ke rumah sakit. Kan. Sedikit saja, tidak terlalu serius kan? Sekarang, Suha jatuh dan harus ke rumah sakit. 가자, 수아야. Bahkan waktu aku diganggu oleh Namsuah, Opa tetap membela Namsuah. Eoni, cocok dengan Pel. Kamu juga bersihkan kamarku saja, Eoni. Wah, Eoni, ini apa? Kyungmin Opa.
진진? 야? 너가 갑자기... 약속은 깨졌어. 오빠들은 나랑 이제 아무 사이가 안 돼. Di mana ini? Ini rumahku. Kamu pingsan di depan kantor distrik. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Pernikahanmu 10 hari lagi, jadi jaga kesehatanmu. Aku akan mengurus semua persiapannya. Deh, terima kasih. 푹 쉬어요. 일 때문에 먼저 나가볼게요. Setelah 10 hari berlalu, akhirnya bisa meninggalkan rumah itu. 둘, 셋, 수아야! 강의하고 축하해! Apa yang sedang terjadi di kamarku? Suho sedang sakit parah. Di sini banyak sinar matahari dan nyaman. Jadi dia akan tinggal di sini sementara. Barang-barangmu sudah dipindahkan ke kamar tamu. Apa? Maafkan aku, Kak. Tubuhku lemah. Jika mengganggumu, aku akan pergi saja. Ini rumah kami. Keputusan ada pada kami. Ini hadiah dari Raja Cha yang selama ini kamu inginkan. Ini adalah jimat yang diterima langsung dari Nam Hansan. Katanya sangat kuat. Sua, besok pengumuman trofi. Nanti aku juga akan kasih semua bagianku, jadi kamu cukup sehat saja. Mengerti? 오빠들, 고마워. Oh, tapi kemarin kan ulang tahun kakak Eugene. Kakak kemarin dapat hadiah apa? Bukan karena lupa, tapi kemarin Suho demam. Kalau ada yang kamu inginkan, beli sendiri. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Tidak ada artinya menerima hadiah di sini. 아직도 삐졌나? 나중에 후회나 하지 마. 후회 안 해. 남유진, 진짜 왜 이래? Sudah lihat kan? Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Jadi, cepatlah pergi. Oh, jangan khawatir. Aku akan segera pergi. Siapa yang tahu? Jangan terlalu percaya diri untuk kembali. Hiduplah dengan tenang untuk sementara. Ada banyak cara untuk mengusirmu. Di rumah ini, apakah benar-benar tidak ada tempat untukku? Barang lelang berikutnya adalah cincin berlian Okeron yang dulu dipakai oleh keluarga kerajaan Eropa. Kita mulai dari 300 juta. 300 juta. Ada tawaran 300 juta. Ada tawaran 500 juta. 2 miliar. Nomor 8, 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Terjual ke nomor 8. Direktur, apa yang harus kita lakukan? Simpan baik-baik, karena ini cincin pernikahan. Kalau makan yang baik, tidak akan kena flu kan? Eugene. Sudah memilih calon suami? Aku sudah cari aula pernikahan yang bisa tambah 100.000 won. Apakah cincin ini cocok sebagai cincin pernikahan? Kalau tidak suka, kita cari yang lain.
저 결혼했어요. Aku berencana mengadakan acara 10 hari lagi. Ini cincin pernikahan. Cantik kan? Memberikannya ke orang lain, kita mungkin bisa maklumi, tapi berbohong di depan ayah juga? Hei, cukup sudah. Nanti kamu bakal menyesal. Namanya Jin, kamu lupa pernah diam-diam kirim surat ke salah satu dari kami? Eugene sudah memikirkan siapa yang akan dinikahi. Sebenarnya, dulu aku pernah suka sama salah satu opa. Kakak, Oh, ini hasil tangkapan layar. Berita mengatakan ini satu-satunya cincin kerajaan di dunia. Sebenarnya menikah dengan siapa? jadi cincin ini sangat berharga. Apakah dia bukan orang biasa? Ternyata bohong lagi. Kami terlalu baik padamu. Bukan begitu? Apa kamu baik-baik saja? Sekarang aku yang terluka. Tapi apa-apa cuma peduli sama Nam saja. Aku? Seberapa bisa tidak tahu? Namsu kamu. Kamu sengaja kan? Kenapa tiba-tiba ada pisau? Kakak? Bercerai? Tiba-tiba tanganku tergelincir. 네가 우피한 거면서 왜 수화 탓을 해? 갑자기 심장이 너무 아파. 수아 괜찮아? 바로 병원 가자. Yuja, tidak apa-apa. Hati-hati, ya. Jangan gegabah. Bukankah sebaiknya kita ke rumah sakit? Hanya benturan ringan. Ini akan sembuh sebelum pergi ke rumah sakit. Luka besar atau kecil? Jika kamu terluka, hati kami juga merasa sakit. Jangan terluka lagi ya. Ya? Lukanya parah. Bukankah sebaiknya pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, Paman. Saya bisa mengobati ini sendiri. Saya cek CCTV. Ternyata Sua melakukannya dengan sengaja. Aku akan suruh dia minta maaf. Eugene, kamu juga jangan sembarang bicara soal pernikahan lagi. Paman, saya benar-benar sudah menikah. Ini adalah seluruh harta saya sampai saat ini. Terima kasih telah merawat saya selama ini. Kamu benar-benar menikah? Teh. Anak-anak bandel ini. Astaga. Sudah sampai Golgota. Eugene, maafkan aku. Halo? Eugene, saya sudah mengirimkan satu gaun yang saya desain ke rumah kamu. Kamu bisa desain juga? Sedikit. Saya ingin memberikan hadiah khusus untuk Eugene. 고마워 ya. Sampai jumpa lain waktu. Stres denganku. Benar-benar cocok. Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Cantik kan? Gaun ini benar-benar cocok dengan aku. Cocok kan? Aku suka. Namsua, itu baju milikku. Bagaimana bisa kamu memakainya sembarangan? Bukan. Aku cuma lihat ada paket datang. Sudah datang. Maafkan aku, Kak. Langsung terlihat? Ini pertama kalinya aku mengenakan gaun yang begitu mewah. Toh, kakak juga tidak akan menikah. Bisakah kamu memberikan gaun ini padaku? Kamu bercanda. Aku sudah bilang akan menikah. Ini adalah gaun yang akan aku pakai saat menikah. Apa? Apa yang kamu lakukan? Cuma gara-gara gaun, harus teriak sekencang itu. Kamu membelinya karena kita, bukan? Kamu kira kami bakal cemburu? Itu juga penyakitmu. Banyak properti.
Sua bilang dia suka, berikan saja. Aku akan membayarnya. Aku katakan sekali lagi, aku benar-benar menikah. Gaun ini didesain langsung oleh suamiku untukku. Jadi Namsua, lepaskan gaunnya sekarang. Suamimu adalah salah satu dari kami. Menyebut orang lain sebagai suami, meskipun dalam acting, aku tidak bisa tahan. Opa jangan berkelahi. Dan Eugene Uni. Aku benar-benar suka gaun ini. Bisakah kamu memberikannya padaku? Yang Sua, serius? Eugene! Apakah kamu harus sejauh ini? Jadi, kepada suamimu? Setidaknya telepon. Coba lakukan. Apakah Eugene benar-benar menikah? Tidak terhubung, masuk ke kotak suara. Daniel? 그럴 줄 알았어. 네가 우리 말고 딴 남자랑 어떻게 결혼을 해? Kita? Bertiga. Kalau masing-masing kasih 10 juta won. Selesai. Opa Su akan membelikan di settle, ayo. Terima kasih, Opa. Tadi sedang rapat. Ada masalah? Maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan gaunnya. Tidak apa-apa. Bisa buat baru lagi. Nanti saya telepon. Tamsu, kenapa harus sampai seperti ini? 유진아. Kau benar-benar akan melakukan ini? Oh, Dari dulu kan ingin punya boneka ini. Bagaimana? Suka? sangat suka. Terima kasih, Opa Seojun. Sampai jumpa, sampai jumpa. Ini kamu yang lakukan, kan? Ada apa? Bukan aku yang lakukan, kan? Kamu merusak bonekanya berikan Opa Seojun. Kenapa anak baik seperti Sua melakukan itu? Ua mau sahabat. Yang salah adalah Namsua. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Oh. Sua, kamu baik-baik saja? Cepat pergi ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu pada Sua, aku tidak akan diam saja. Kalau bisa bertahan satu ronde lagi? Bisa keluar dari sini? Lalu, Direktur Nam Jae-hyung, apakah ada alasan mengapa nama merek perhiasan baru adalah Swa? Sua adalah adik perempuan kami yang sudah lama hilang. Merek ini adalah hadiah untuk merayakan ulang tahun ke-18 Sua dan juga adalah cinta kami. Sua adalah satu-satunya adik perempuan saya. Kami ingin beritahu dunia bahwa semua yang ada di Namjin Group adalah milik Sua. Sua, kamu sedang menonton kan? Kami telah membuat merek yang kamu impikan. Keinginanmu telah terwujud. Kamu melihatnya, kan? Para kakak bilang bahwa semua yang ada di Namjin Group adalah milikku. Kakak tidak bisa mengalahkanku. Halo Nyonya, Direktur Haji Won, saya Sekretaris Jang Tahyun. Saya datang karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. 저한테요? Ini adalah dokumen rumah pengantin baru yang disiapkan oleh Direktur. Ini adalah mobil pengantin baru. Ini adalah perhiasan yang disiapkan sebagai hadiah pernikahan. Ini adalah mahar pernikahan. Nilainya sekitar 800 miliar won. 이건 너무 과해요.
Daniel. Ini adalah surat yang menyatakan bahwa 2/3 dari harta saya adalah milik Eugene. Jihun, saya tidak bisa menerima lebih dari ini. Ini adalah tradisi keluarga kami. Jika Eugene tidak mau menerimanya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan nenek kepada saya. Terima kasih. Nam Eugene, petunjuk mengenai kalung yang Anda pesan telah ditemukan. Kamu harus mendapatkan peninggalan orang tua yang katanya keluar di pelelangan ini. Memang peninggalan dari ibu dan ayah. Sua, kalau ada yang ingin kamu miliki, bilang saja. Kakak-kakak akan memberikannya untukmu. Ya, terima kasih. Oh. Hei, memang benar-benar beda. Tidak bisa dibandingkan dengan hari ini. Aku benar-benar pikir itu tentang pernikahan. Apakah keluarga pacarnya akan menikah dengan orang seperti itu? Tidak bisa meremehkan sahabat kan? Barang lelang berikutnya adalah kalung dengan motif unik dan dihiasi cubik. Harga awalnya adalah 30 juta won. 100 juta. 100 juta ditawarkan. Kenapa Nam Eugene seperti itu? Kalau begitu... Oh, itu benar-benar cantik kan? Juga untukku. Apakah cocok? Ingin memilikinya? 200 juta. Sudah ada tawaran 2 miliar. 300 juta, 300 juta. Sudah ada tawaran. 500 juta. 500 juta ditawarkan. 600 juta. 600 juta ditawarkan. 10. 1 miliar ditawarkan. Eugene. Desain kalungnya sudah digambar. Aku pasti akan menemukan peninggalan orang tua. Aku mau banget. Tidak bisa membiarkan ini jatuh ke tangan orang lain. 11명 남았습니다. Itu aku. Siapa yang mengatakan akan membeli lukisan Heyol dengan harga tinggi waktu itu? Bukankah Heyol mengatakan akan memberikan kepada suami Eugene? Akan dilakukan. Sekarang sudah tidak berarti lagi. 1,5 miliar. Melebihi 1,5 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak ada, akan dipanggil 15 miliar sebanyak 3 kali. 1,5 miliar. 1,5 miliar. 30. Sudah ada tawaran 3 miliar. Lelang jatuh kepada peserta nomor 4. Jaehyung, opa. Opa, kalung langsung ke leherku. Sekarang boleh terungkap? Waktu itu, janji-janji yang kita buat sudah benar-benar dilupakan. Tante! Kalung itu adalah peninggalan orang tua kami. Tolong kembalikan. Begitu? Apa ini? Ternyata kau bukan manusia, tapi bajingan. Tapi bagaimana? Tidak ada niat memberikannya padamu, kenapa? 언니, 아니 양보해 주려고 했는데 그걸 갑자기 왜 던져? Eugene! Kamu tidak membalas pesanku. Apa kita harus menjual ini? Milik ibu dan ayah kita?
orang tua. Eugene, apa kita sudah lupa? Aku juga. Sesaat lupa. Sial, kita akan kedinginan seperti ini. Sua adalah adik kandung, makanya begitu. Kau tahu, kau adalah orang yang paling berharga di hati kami. Kenapa kau meninggalkanku padahal kau bilang berpikir tentang orang paling berharga sepanjang hari? 오빠들, 나 숨이 안 쉬어져. 수아야! 괜찮아, 우리 여기 있어. 내가 가장 소중하다면서. 남수와 연기에 꼭 나만 이렇게 혼자 남겨두. 깼어요? Ini? Apa ini? 이게 뭐예요? Aku menemukannya. Bagus kan? Jika terjadi hal seperti ini lagi, datanglah padaku. 고마워요, 지은 씨. Eugene, kalau nanti sudah besar, mau menikah dengan Opa? Ini untuk merayakan Eugene masuk universitas? Hadiah. Kalau kamu punya kalung ini, berarti aku selalu ada di sampingmu. Aku sangat mencintai Opa. Eugene, apa sudah kamu lakukan? Kang Eugene. Kenapa kamu membakar sesuatu yang baik-baik saja? Oh, aku tidak ingin suamiku salah paham. Kami sudah mencari ke seluruh negeri dan menemukan yang mirip, jadi begitu. Sudah cukup. Aku sudah menemukan yang asli. Itu palsu. Kamu akan melakukannya sampai sejauh ini? Benar. Aku akan mengundangmu ke pernikahanku. 나 진짜! Tidak mungkin ini sungguh-sungguh, kan? Tidak masuk akal. Eugene sangat menikahi kita.
Dia akan menikah dengan orang lain? Benarkah? Tidak mungkin begitu, kan? Eugene, kalau kamu merasa sulit, datanglah kapan saja. Tempat ini selalu rumahmu. Hari ini pernikahan Eugene. Kalian mau pergi kemana? Ayah masih percaya dengan telepon. Mengerti? Nanti pergi untuk melaporkannya. Masih diperlukan. Ya, beritahu waktu agar saya bisa melihat-lihat. Oh, Suho. Tidak masalah. Aku akan segera ke sana. Mau kemana? Hari ini pernikahan Eugene. Jangan menyesal. Ayah, Suho katanya terluka. Saya akan ke Hyung dulu, lalu langsung mengurus surat nikah. Gimana, dokter? Suha? Jangan khawatir, Suha. Kamu akan baik-baik saja. Eugene? Bukan Eugene. Maukah menikah denganku? Baiklah. Sepertinya saya lupa sesuatu yang penting. Eugene. Eugene, kamu di mana? Masih belum ada kabar dari suamimu? Masih belum bisa dihubungi? Tunggu sebentar. Opa? Jangan tunggu, Opa. Tidak ada yang pergi. Menantu grup Namjin. Tolong bangun dari mimpi itu. Opa-opa itu mau menikah dengan seseorang sepertimu yang kotor? Aku kena flu jadi opa-opa merawatku dan tidak bisa pergi ke kakak. Kakak tidak benci padaku, kan? Nam Eugene. Jika kamu sangat terburu-buru untuk menikah, bagaimana kalau langsung kabur saja? Baiklah, mari menikah. Saya akan mendaftarkan pernikahan. Teka, menikah dengan orang yang baru pertama kali dilihat. Selamat atas pernikahanmu, Eugene. Kenapa harus saya? Bukankah sudah terlambat untuk menanyakan hal seperti itu sekarang? Apakah kamu sudah berpikir untuk bercerai? Tidak, saya hanya penasaran. Karena wasiat nenek? Bukankah kita saling membutuhkan? Eugene, kamu hanya perlu menjalankan peran sebagai istri dengan baik. Tunggu sebentar. Ya. Mengerti? Saya akan segera pergi. Maaf, Eugene, sepertinya saya harus pergi dulu, karena ada urusan mendesak. Tidak masalah, pergilah duluan. Teman-teman, adik sudah datang. Namanya Nam Eugene. Kita harus merawatnya dengan baik seperti adik kandung. Ya, kamu benar-benar cantik. Nanti kamu jadi pengantinku.
Mau? Eugene adalah milikku. Tidak, Eugene adalah milikku. Bagaimana kalau Eugene memilih satu orang untuk menikah pada ulang tahunnya yang ke-20? Bagus. Opa, Saya? kecelakaan. Ya. Teman-teman, Sua adalah adik yang hilang saat kita kecil. Mulai sekarang, mari kita lebih memperhatikannya. 수아야, 그동안 힘들었지? 앞으로 평생 네 옆에 있을게. 내 동생, 앞으로 잘 지내보자. 반가워. Suha demam, jadi sibuk merawatnya. Kamu juga bingung memilih siapa, baguslah. Pikirkan lagi soal pernikahan tahun depan. Tidak, Hyung. Lebih baik tunda beberapa tahun lagi. Kamu juga gunakan waktu ini untuk benar-benar memikirkannya. Sudah, tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah menikah. Eugene, hanya karena kami merawat Suha sedikit begini jadinya, kamu tahu betapa beratnya yang sudah Suha lalui. Suha adalah adik kandung kami. Kamu kakaknya, Nam Eugene. Kamu milik kami. Siapa yang mau menikahimu? Tapi kamu jadi sangat tak tahu malu. Formulir pencatatan pernikahan dan juyi-juyi. Merobek itu tidak berarti pernikahan hilang. Opa-opa juga akan kuundang ke pernikahanku. Jadi datanglah sering-sering. Melakukan ini membuatku muak. Mari kita lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Berpura-pura sakit lagi? Sudah. Hentikan urusan pria dan wanita ini sekarang. Pindah. Ya, pindah lagi sekarang. Sudah cukup. Ayo pergi. Biar saja seperti itu. Oh, Suha. Opa semua kemana? Aku benar-benar capek. Kami hanya keluar sebentar untuk membeli bubur kesukaanmu. Akan segera kembali. Opa segera kembali. Suho, tunggu sebentar. Sejak Namsuah kembali, Opa menjadi berbeda. Ketika anjing peliharaan Namsuah merobohkan pot bungaku, mereka malah marah padaku. Sekarang, jangan tanam yang seperti ini lagi, anjing. Suha tidak suka. Ini aroma kesukaan Opa, itu mudah kan? Tidak perlu. Ketika aku sakit demam tinggi, Opa mengabaikanku. Tetapi ketika Namsuah hanya tergores sedikit, mereka membuat rumah berantakan. Kepalaku sangat sakit. Sepertinya demam ke rumah sakit. Kan. Sedikit saja. Tidak terlalu serius, kan? Sekarang, Suha jatuh dan harus ke rumah sakit. 가자, 수아야. Bahkan waktu aku diganggu oleh Namsuah, Opa tetap membela Namsuah. Eoni, cocok dengan Pel. Kamu juga bersihkan kamarku saja, Eoni. Wah, Eoni, ini apa? Kyungmin Opa. Cincin? Ya? 너가 갑자기... 약속은 깨졌어. 오빠들은 나랑 이제 아무 사이가 안 돼. Di mana ini? Ini rumahku. Kamu pingsan di depan kantor distri. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Pernikahanmu 10 hari lagi, jadi jaga kesehatanmu. Aku akan mengurus semua persiapannya. Deh, terima kasih. 푹 쉬어요.
일 때문에 먼저 나가볼게요. Setelah 10 hari berlalu, akhirnya bisa meninggalkan rumah itu. 둘, 셋. 수아야! 강의하고 축하해! Apa yang sedang terjadi di kamarku? Suho sedang sakit parah. Di sini banyak sinar matahari dan nyaman. Jadi dia akan tinggal di sini sementara. Barang-barangmu sudah dipindahkan ke kamar tamu. Apa? Maafkan aku, Kak. Tubuhku lemah. Jika mengganggumu, aku akan pergi saja. Ini rumah kami. Keputusan ada pada kami. Ini hadiah dari Raja Cha yang selama ini kamu inginkan. Ini adalah jimat yang diterima langsung dari Nam Hansen. Katanya sangat kuat. Sua, besok pengumuman trofi. Nanti aku juga akan kasih semua bagianku, jadi kamu cukup sehat saja. Mengerti? 오빠들, 고마워. Oh, tapi kemarin kan ulang tahun kakak Eugene. Kakak kemarin dapat hadiah apa? Bukan karena lupa, tapi kemarin Suho demam. Kalau ada yang kamu inginkan, beli sendiri. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Tidak ada artinya menerima hadiah di sini. 아직도 삐졌냐? 나중에 후회나 하지 마. 후회 안 해. 남유진, 진짜 왜 이래? Sudah lihat kan? Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Jadi, cepatlah pergi. Oh, jangan khawatir. Aku akan segera pergi. Siapa yang tahu? Jangan terlalu percaya diri untuk kembali. Hiduplah dengan tenang untuk sementara. Ada banyak cara untuk mengusirmu. Di rumah ini, apakah benar-benar tidak ada tempat untukku? Barang lelang berikutnya adalah cincin berlian Okeron yang dulu dipakai oleh keluarga kerajaan Eropa. Kita mulai dari 300 juta. 300 juta. Ada tawaran 300 juta. Ada tawaran 500 juta. 2 miliar. Nomor 8, 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Terjual ke nomor 8. Direktur, apa yang harus kita lakukan? Simpan baik-baik, karena ini cincin pernikahan. Kalau makan yang baik, tidak akan kena flu kan? Eugene, Sudah memilih calon suami? Aku sudah cari aula pernikahan yang bisa tambah 100.000 won. Apakah cincin ini cocok sebagai cincin pernikahan? Kalau tidak suka, kita cari yang lain. 저 결혼했어요. Aku berencana mengadakan acara 10 hari lagi. Ini cincin pernikahan. Cantik kan? Memberikannya ke orang lain, kita mungkin bisa maklumi, tapi berbohong di depan ayah juga. Hei, cukup sudah. Nanti kamu bakal menyesal. Namyejin, kamu lupa pernah diam-diam kirim surat ke salah satu dari kami? Eugene sudah memikirkan siapa yang akan dinikahi. Sebenarnya, dulu aku pernah suka sama salah satu opa. Kakak, Oh, ini hasil tangkapan layar. Berita mengatakan ini satu-satunya cincin kerajaan di dunia. Sebenarnya menikah dengan siapa? jadi cincin ini sangat berharga. Apakah dia bukan orang biasa? Ternyata bohong lagi. Kami terlalu baik padamu. Bukan begitu?
Apa kamu baik-baik saja? Sekarang aku yang terluka. Tapi apa-apa cuma peduli sama Nam saja. Aku seberapa bisa tidak tahu. Namsu, kamu. Kamu sengaja kan? Kenapa tiba-tiba ada pisau? Kakak? Bercerai? Tiba-tiba tanganku tergelincir. 네가 우피한 거면서 왜 수화 탓을 해? 갑자기 심장이 너무 아파. 수아 괜찮아? 바로 병원 가자. Yuja, tidak apa-apa. Hati-hati, ya. Jangan gegabah. Bukankah sebaiknya kita ke rumah sakit? Hanya benturan ringan. Ini akan sembuh sebelum pergi ke rumah sakit. Luka besar atau kecil? Jika kamu terluka, hati kami juga merasa sakit. Jangan terluka lagi ya. Ya? Lukanya parah. Bukankah sebaiknya pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, Paman. Saya bisa mengobati ini sendiri. Saya cek CCTV. Ternyata Sua melakukannya dengan sengaja. Aku akan suruh dia minta maaf. Eugene, kamu juga jangan sembarang bicara soal pernikahan lagi. Paman, saya benar-benar sudah menikah. Ini adalah seluruh harta saya sampai saat ini. Terima kasih telah merawat saya selama ini. Kamu benar-benar menikah? Teh. Anak-anak bandel ini. Astaga. Sudah sampai Golgota. Eugene, maafkan aku. Halo? Eugene, saya sudah mengirimkan satu gaun yang saya desain ke rumah kamu. Kamu bisa desain juga? Sedikit. Saya ingin memberikan hadiah khusus untuk Eugene. 고마워요. Sampai jumpa lain waktu. Stres denganku. Benar-benar cocok. Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Cantik kan? Gaun ini benar-benar cocok dengan aku. Cocok kan? Aku suka. Namsua, itu baju milikku. Bagaimana bisa kamu memakainya sembarangan? Bukan. Aku cuma lihat ada paket datang. Sudah datang. Maafkan aku, Kak. Langsung terlihat? Ini pertama kalinya aku mengenakan gaun yang begitu mewah, toh kakak juga tidak akan menikah. Bisakah kamu memberikan gaun ini padaku? Kamu bercanda. Aku sudah bilang akan menikah. Ini adalah gaun yang akan aku pakai saat menikah. Apa? Apa yang kamu lakukan? Cuma gara-gara gaun, harus teriak sekencang itu. Kamu membelinya karena kita, bukan? Kamu kira kami bakal cemburu? Itu juga penyakitmu. Banyak properti. Sua bilang dia suka, berikan saja. Aku akan membayarnya. Aku katakan sekali lagi, aku benar-benar menikah. Gaun ini didesain langsung oleh suamiku untukku. Jadi Namsua, lepaskan gaunnya sekarang. Suamimu adalah salah satu dari kami. Menyebut orang lain sebagai suami, meskipun dalam acting, aku tidak bisa tahan. Opa jangan berkelahi. Dan Eugene Uni. Aku benar-benar suka gaun ini. Bisakah kamu memberikannya padaku? Yang Sua, serius? Eugene! Apakah kamu harus sejauh ini? Jadi, kepada suamimu? Setidaknya telepon. Coba lakukan. Apakah Eugene benar-benar menikah? Tidak terhubung, masuk ke kotak suara. Daniel,
그럴 줄 알았어. 네가 우리 말고 딴 남자랑 어떻게 결혼을 해? Kita? Bertiga. Kalau masing-masing kasih 10 juta won. Selesai. Opa Su akan membelikan di settle, ayo. Terima kasih, Opa. Tadi sedang rapat. Ada masalah? Maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan gaunnya. Tidak apa-apa. Bisa buat baru lagi. Nanti saya telepon. Tamsu, kenapa harus sampai seperti ini? 유진아, kau benar-benar akan melakukan ini? Oh, Dari dulu kan ingin punya boneka ini. Bagaimana? Suka? sangat suka. Terima kasih, Opa Seojun. Sampai jumpa, sampai jumpa. Ini kamu yang lakukan, kan? Ada apa? Bukan aku yang lakukan, kan? Kamu merusak bonekanya berikan Opa Seojun. Kenapa anak baik seperti Sua melakukan itu? Ua mau sabar. Yang salah adalah Namsua. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Oh. Sua, kamu baik-baik saja? Cepat pergi ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu pada Sua, aku tidak akan diam saja. Kalau bisa bertahan satu ronde lagi? Bisa keluar dari sini? Lalu, Direktur Nam Jae-hyung, apakah ada alasan mengapa nama merek perhiasan baru adalah Swa? Sua adalah adik perempuan kami yang sudah lama hilang. Merek ini adalah hadiah untuk merayakan ulang tahun ke-18 Sua dan juga adalah cinta kami. Sua adalah satu-satunya adik perempuan saya. Kami ingin beritahu dunia bahwa semua yang ada di Namjin Group adalah milik Sua. Sua, kamu sedang menonton kan? Kami telah membuat merek yang kamu impikan. Keinginanmu telah terwujud. Kamu melihatnya, kan? Para kakak bilang bahwa semua yang ada di Namjin Group adalah milikku, kakak tidak bisa mengalahkanku. Halo Nyonya, Direktur Hajiwon, saya Sekretaris Jang Tahyun. Saya datang karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. 저한테요? Ini adalah dokumen rumah pengantin baru yang disiapkan oleh Direktur. Ini adalah mobil pengantin baru. Ini adalah perhiasan yang disiapkan sebagai hadiah pernikahan. Ini adalah mahar pernikahan. Nilainya sekitar 800 miliar won. 이건 너무 과해요. 과하다뇨. Ini adalah surat yang menyatakan bahwa 2/3 dari harta saya adalah milik Eugene. Jihun, saya tidak bisa menerima lebih dari ini. Ini adalah tradisi keluarga kami. Jika Eugene tidak mau menerimanya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan nenek kepada saya. Terima kasih. Nam Eugene, petunjuk mengenai kalung yang Anda pesan telah ditemukan. Kamu harus mendapatkan peninggalan orang tua yang katanya keluar di pelelangan ini. Memang peninggalan dari ibu dan ayah. Sua, kalau ada yang ingin kamu miliki, bilang saja. Kakak-kakak akan memberikannya untukmu. Ya, terima kasih. Maaf. Hei, memang benar-benar beda. Tidak bisa dibandingkan dengan hari ini. Aku benar-benar pikir itu tentang pernikahan.
Apakah keluarga pacarnya akan menikah dengan orang seperti itu? Tidak bisa meremehkan sahabat kan? Barang lelang berikutnya adalah kalung dengan motif unik dan dihiasi cubik. Harga awalnya adalah 30 juta won. 100 juta. 100 juta ditawarkan. Kenapa Nam Yujin seperti itu? Kalau begitu... Oh, itu benar-benar cantik kan? Juga untukku. Apakah cocok? Ingin memilikinya? 200 juta. Sudah ada tawaran 2 miliar. 300 juta, 300 juta. Sudah ada tawaran. 500 juta. 500 juta ditawarkan. 600 juta. 600 juta ditawarkan. 10억. 1 miliar ditawarkan. Eugene, desain kalungnya sudah digambar. Aku pasti akan menemukan peninggalan orang tua. Aku mau banget. Tidak bisa membiarkan ini jatuh ke tangan orang lain. 11억 나왔습니다. Itu aku. Siapa yang mengatakan akan membeli lukisan Heyol dengan harga tinggi waktu itu? Bukankah Heyol mengatakan akan memberikan kepada suami Eugene? Akan dilakukan. Sekarang sudah tidak berarti lagi. 1,5 miliar. Melebihi 1,5 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak ada, akan dipanggil 15 miliar sebanyak 3 kali. 1,5 miliar. 1,5 miliar. 30억. Sudah ada tawaran 3 miliar. Lelang jatuh kepada peserta nomor 4. Jaehyung opa. Opa, kalungkan langsung ke leherku. 자, 그럼 머리 들어볼까? Waktu itu, janji-janji yang kita buat sudah benar-benar dilupakan. Tante! Kalung itu adalah peninggalan orang tua kami. Tolong kembalikan. Begitu? Apa ini? Ternyata kau bukan manusia, tapi bajingan. Tapi bagaimana? Tidak ada niat memberikannya padamu, kenapa? 언니, 아니 양보해 주려고 했는데 그걸 갑자기 왜 던져? Eugene! Kamu tidak membalas pesanku. Apa kita harus menjual ini? Milik ibu dan ayah kita? Orang tua. Eugene, apa kita sudah lupa? Aku juga. Sesaat lupa. Sial, kita akan kedinginan seperti ini. Sua adalah adik kandung, makanya begitu. Kau tahu, kau adalah orang yang paling berharga di hati kami. Kenapa kau meninggalkanku padahal kau bilang berpikir tentang orang paling berharga sepanjang hari? 오빠들, 나 숨이 안 쉬어져. 수아야! 괜찮아, 우리 여기 있어. 내가 가장 소중하다면서. 남수와 연기에 꼭 나만 이렇게 혼자 남겨둔.
Kesel. Ini? Apa ini? Ah, 이게 뭐예요? aku menemukannya. Bagus kan? Jika terjadi hal seperti ini lagi, datanglah padaku. 고마워요, 지연 씨. Eugene, kalau nanti sudah besar, mau menikah dengan Opa? Ini untuk merayakan Eugene masuk universitas? Hadiah. Kalau kamu punya kalung ini, berarti aku selalu ada di sampingmu. Aku sangat mencintai Opa. Eugene, apa sudah kamu lakukan? Kang Eugene. Kenapa kamu membakar sesuatu yang baik-baik saja? Oh, aku tidak ingin suamiku salah paham. Kami sudah mencari ke seluruh negeri dan menemukan yang mirip. Jadi, begitu. Sudah cukup. Aku sudah menemukan yang asli. Itu palsu. Kamu akan melakukannya sampai sejauh ini? Benar. Aku akan mengundangmu ke pernikahanku. Tidak mungkin ini sungguh-sungguh, kan? Tidak masuk akal. Eugene sangat menikahi kita. Dia akan menikah dengan orang lain? Benarkah? Tidak mungkin begitu, kan? Eugene, kalau kamu merasa sulit, datanglah kapan saja. Tempat ini selalu rumahmu. Hari ini pernikahan Eugene. Kalian mau pergi kemana? Ayah masih percaya dengan telepon. Mengerti? Nanti pergi untuk melaporkannya. Masih diperlukan. Ya, beritahu waktu agar saya bisa melihat-lihat. Oh, Suho. Tidak masalah. Aku akan segera ke sana. Mau kemana? Hari ini pernikahan Eugene. Jangan menyesal. Ayah, Suho katanya terluka. Saya akan ke Hyung dulu, lalu langsung mengurus surat nikah. Gimana, dokter? Suha? Jangan khawatir, Suha. Kamu akan baik-baik saja. Eugene? Bukan Eugene. Maukah menikah denganku? Baiklah,
Sepertinya saya lupa sesuatu yang penting. Eugene. Eugene, kamu di mana?